Pak Menteri, untuk kesekian kali kita diuji teamwork kita. Untuk apa mengerjakan proyek demi kepentingan bersama dan ada 3 layer pemerintahan. Pusat, provinsi, dan kota. Pengalaman kita sudah banyak. Pak Gub, saya lapor, saya orang Solo juga loh. Ibu saya itu orang Seragen. Kalau cerita nggak Solo, Solo. Nah, ngerti tahu aku. Sebelumnya, pemerintah Kota Surakarta juga telah melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar, termasuk dampak yang mungkin timbul akibat dari pembangunan elevated rail. Ini sudah diperhitungkan dengan baik. Saya terima kasih kepada Pak Gub dan Pak Wali. Nggak pernah pembebasan tanah itu saya nggak cawe-cawe. Tahu-tahu udah selesai. Terima kasih Mas Wali. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman Solo. Kalau di tempat lain itu saya sampai ngundang Pangdam, ngundang Kapolda gitu. Ini mungkin sudah built-in. Jadi begitu saya ngomong, kita mesti selesai bulan Desember loh. Wah, November udah selesai gitu. Jadi ini luar biasa. Pilar yang terpanjang di Indonesia mulai dibangun pada pembangunan rel ganda kereta api Solo Semarang. Proyek rel ganda kereta api Solo Semarang fase 1 memiliki panjang 10 km dan merupakan rel yang terpanjang di Indonesia. Proyek ini diharapkan dapat mengatasi kemacetan di Simpang Joglo Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Bina Marga, Dirut Wika, Staf Khusus Menteri Perhubungan, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda Kota Surakarta, dan hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang Bapak Ibu di Kota Solo, kota kecil yang menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Tengah. Di Kota Solo ini terdapat wilayah yang dikenal sebagai Simpang Joglo atau Simpang 7 Joglo. Lokasi ini menjadi persimpangan pusat kemacetan di Kota Solo. Pada hari ini, pembangunan elevated rail di Simpang Joglo tersebut akan dimulai. Sebelumnya, pemerintah Kota Surakarta juga telah melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar, termasuk dampak yang mungkin timbul akibat dari pembangunan elevated rail. Ini sudah diperhitungkan dengan baik. Rel layang ini diharapkan nantinya untuk mengurai kemacetan, serta akan menambah pergerakan kegiatan ekonomi, terutama di Solo, wilayah utara. Selain itu, elevated rail ini akan menjadi solusi permasalahan banjir dengan dibangunnya saluran drainase yang akan mengalirkan air menuju Kali Anyer. Pembangunan rel layang ini sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama sehingga harus terus kita kawal sampai pembangunannya selesai. Saya berharap groundbreaking dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya elevated rail menjadi ikon baru Kota Solo. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungan yang diberikan. Saya yakin ketika nanti pembangunan rel layang ini selesai, kemacetan dan kepadatan lalu lintas sekitar bisa terurai, serta mengangkat kegiatan ekonomi yang ada di Kadipiro, Gilingan, Nusukan, Banjarsari, dan semua warga di sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, untuk kesekian kali kita diuji teamwork kita. Untuk apa mengerjakan proyek demi kepentingan bersama dan ada 3 layer pemerintahan. Pusat, provinsi, dan kota. Pengalaman kita sudah banyak. Dengan Kementerian Perhubungan, Pak, 4 bandara selesai, Pak. Ahmad Yani beres, Purbalingga beres, Blora diresmikan Pak Presiden, tinggal Karimun Jawa, Pak. Dikit lagi.
itu bentuk kerjasama antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Selesai sampai di situ belum, antar sektornya juga. Maka terima kasih Pak Edi yang mewakili Pak Menteri. Saya dengan Pak Edi udah keseringan Pak, sejak beliau di Jawa Tengah. Bekerja cepat, bat-bat, ora ruwet, nah gitu. Gaya rock and roll-nya sama kayak menterinya. Jadi cepat. Tapi tidak selesai di situ, kami dibantu banyak oleh kepolisian, kejaksaan Pak. Apalagi kalau proyek strategis nasional. Cospleng Pak itu Pak. Meskipun ada belum tuntas semuanya, ongoing proses kita selesaikan. Pada tingkat kita membutuhkan sebuah kekuatan untuk menyengkuyung, TNI kita minta tolong Pak. Maka hari ini sebenarnya ingin saya sampaikan adalah apa yang kita kerjakan antara pemerintah, TNI Polri, Kejaksaan, antar sektor, BUMN, ya, ada dari Komisaris Kereta Api, kita sampaikan kepada publik bahwa kalau kita gotong royong selesai loh, selesai. Maka beberapa kali kita ngobrol dengan Mas Gibran, Pak Wali, untuk kita mencoba menata Solo yang cekli, Solo yang cekli. Supporting dari Pak Menhub, maturun Pak, top Markotop, Jos Gandos. Kenapa? Joglo Semarnya ini loh Pak, ini sekarang mulai menggeliat. Maka pada saat kunjungan Pak Presiden, kemarin tanya, okupansi hotel sudah naik tinggi ya Pak, di Solo ya? Udah tinggi. Sekarang orang bosen di Solo, mereka geser ke Jogja. Dari Jogja geser ke Semarang. Muter saja. Mulai terasa Pak. Meskipun rada deg-degan Pak Menteri. Deg-degan karena kita mesti kendalikan Omikron. Maka kalau publik bisa mendorong, kita semuanya akan bisa menjaga ini, ekonomi berjalan. Nah saya terima kasih, kerja-kerja kolektif ini akan bisa menyelesaikan satu persatu. Desainnya top, dan tentu itu menjadi tantangan dalam melakukan proses. Insya Allah saya dan Pak Wali Kota ditugasi tadi untuk pembebasan tanah, maka di sini ada teman-teman saya dari infrastruktur, dinas-dinasnya, ya, ada Pak Anung, ada dari perhubungan, ada dari perumahan juga, kita mintakan tata ruang juga, kita mintakan nanti segera ngobrol sama Pak Edi. Karena tugas kita cepat untuk membereskan ini. Kalau ini beres Bapak Ibu, situasi akan menjadi lebih nyaman. Ketika saya ditanya, kira-kira kenapa ya orang makin seneng aja? Kenapa kemudian happiness index-nya naik? Mungkin karena semua mengerjakan dengan tersenyum. Misuhnya dikurangi, kira-kira gitu. Baperannya dikurangi, kira-kira gitu. Nah sekarang guyonnya kalau di Solo itu apa ya Pak Wali? Medang ya, apa namanya? Iya, jadi ngangkring. Pak Menhub ini juga suka ngangkring sebenarnya. Jadi kalau kita sering ngangkring, ngobrol di situ, maka semua yang ada di kepala dan di hati akan bisa kita keluarkan. Pak Menteri, kita siap untuk melaksanakan pekerjaan, mudah-mudahan target bisa kita tuntaskan. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ini sahabat-sahabat saya, Pak Gub, Mas Wali, Pak Dirjen Bina Marga, Forkomida, ini teman-teman saya semua, ini ada Pak Danrem, Dirjen Kereta Api, tentu di sini juga ada pengamat transportasi, Mas Tias, dan yang lain-lain. Saya gembira sekali, Pak Gub, saya lapor, saya orang Solo juga loh. Ibu saya itu orang Seragen, kalau cerita nggak Solo, Solo. Nah, ngerti tahu aku. Jadi saya gembira dan memanjatkan puji syukur bahwa persoalan yang memang menjadi masalah bagi kami ya, karena kereta bandara ini adalah kereta unggulan yang akan menghubungkan aglomerasi Solo, Klaten, Karanganyar, Madiun. Sekarang kami baru melaksanakan yang namanya Klaten menuju ke bandara. Dan itu pun dengan headway yang setengah jam, itu pun bikin macet. Ya, jadi kalau dikatakan headway setengah jam itu
masyarakat nggak rela karena macetnya luar biasa. Nah, kalau ada movement dari setengah jam menjadi 15 menit, maka headway itu membuat banyak sekali masyarakat Madiun, Karanganyar, Solo, Klaten itu terhubung dengan yang namanya kereta api. Nah, kereta api semakin hari semakin bagus. Nah, ini menjadi satu titik poin yang kita harus selesaikan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Wali tadi, bahwa daerah ini memang macetnya luar biasa. Jadi dari survei yang kita lakukan kerjasama dengan UNS, dengan UGM, ini memang menjadi satu keharusan kita untuk melakukan rekayasa konstruksi agar kemacetan itu terurai. Maka timbullah satu ide, yaitu membuat elevated arch bridge composite. Jadi dia menyelesaikan masalah lalu lintas, baik itu headway kereta api, tapi juga menyelesaikan masalah pergerakan darat. Dan Pak Gub dan Mas Wali, ini menghubungkan Surabaya ke Jogja terus ke Jakarta. Jadi orang-orang yang melalui Solo yang tanpa tol itu lewat sini semuanya. Nah, selama ini memang inilah titik kemacetan bagi mereka yang melakukan pergerakan. Nah, oleh karenanya kita lakukan ini, dan sejalan dengan ini kita juga membuat pembangunan jalur ganda. Jangan dipikir bahwa kereta api bisa menjadi 6 jam, menjadi 5 jam ke Jakarta itu nggak ada effort. Effortnya luar biasa, Pak Gubernur dan Mas Wali. Karena kita membangun relnya menjadi dua ganda, sehingga mereka secara safety itu menjadi safety, tetapi secara kecepatan mereka bisa lebih cepat karena nggak ada risiko untuk crash. Kita sudah hampir selesaikan jalur ganda dari Surabaya ke Jakarta, tinggal sebagian lagi belum. Tapi sekitar Solo sudah selesai semuanya. Tadi saya ngobrol sama Mas Wali itu LRT yang ada di Jogja ke Solo itu sangat menarik, murah, ya, convenient, aman juga. Insya Allah kita akan gerakan itu baik ke arah Jawa Tengah, ya, ke arah Purworejo, dan juga kita akan gerakan ke arah Jawa Timur, ke arah Madiun. Sehingga Jogja Solo ini menjadi center dari satu aglomerasi. Madiun dari Surabaya jauh, Purworejo dari Semarang jauh, tetapi kalau ini digabungkan pasti akan meningkatkan suatu daya tarik wisata di kota Solo ini. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan segala spirit kolaborasi, saya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Mas Wali dan Pak Gub, bahwa kolaborasi ini dibangun. Saya terima kasih kepada Pak Gub dan Pak Wali. Nggak pernah pembebasan tanah itu saya nggak cawe-cawe. Tahu-tahu udah selesai. Terima kasih Mas Wali. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman Solo. Kalau di tempat lain itu saya sampai ngundang Pangdam, ngundang Kapolda gitu. Ini mungkin sudah built in. Jadi begitu saya ngomong, kita mesti selesai bulan Desember loh. Wah, November udah selesai gitu. Jadi ini luar biasa. Oleh karenanya saya apresiasi, dan Pak Dirjen Kereta Api, Pak Dirjen Bina Marga, ini jadi informat bagaimana kerja pusat daerah itu bisa kompak dan kita bisa menyelesaikan proyek dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seremonial groundbreaking pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso dan rekayasa lalu lintas di Simpang Joglo, Kota Surakarta, saya nyatakan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.